Selamat siang, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 Akuntansi Perbankan akan mempresentasikan materi tentang hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang serta penyusunan laporan keuangan di bank cabang. Kami beranggotakan 4 orang, ada Yuwanovita, Yusi Taurina, Devi Damasti, dan Lia Ristanti. Yang pertama, pengertian unit banking system dan branch banking system. Jadi unit banking system adalah berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri, dan mempunyai kewenangan mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Sedangkan branch banking system adalah sistem yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas, serta wilayah operasionalnya yang sangat luas atau tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Selanjutnya, ciri-ciri unit banking system. Di sini ada 3. Yang pertama, organisasinya yang relatif kecil, kemudian ruang lingkup operasinya terbatas, dan keputusan kredit lebih cepat dan tidak berbelit karena ditangani langsung oleh direktur atau direksi. Selanjutnya, ciri-ciri branch banking system. Di sini ada 6. Yang pertama, bank lebih fleksibel untuk melakukan diverifikasi produk yang lebih bervariatif untuk mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. Yang kedua, bank dapat melakukan intermediari lokasi sehingga dapat tumbuh lebih cepat dan mengambil peran besar dalam perekonomian. Yang ketiga, bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru, terutama pusat pertumbuhan, sehingga dapat meningkatkan ekonomi rakyat setempat. Yang keempat, kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang-cabang membuat perencanaan jangka pendek. Kemudian yang kelima, delegasi wewenang lebih jelas dan mantap, terutama dalam memutuskan kredit berdasarkan status cabang. Dan yang terakhir, sistem ini lebih memungkinkan untuk menjangkau pasar terdekat dengan adanya cabang-cabang. Slide berikutnya yaitu tentang karakteristik kantor cabang. Karakteristik kantor cabang sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri itu terdiri dari yang pertama, kantor cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Misalnya diberikan modal kerja berupa uang tunai, diberikan aktiva tetap berupa gedung, tanah, dan kendaraan maupun aktiva lainnya hingga siap beroperasi. Yang kedua, kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Transaksi itu baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penempatan dana. Yang ketiga, dalam hal membelanjai aktivitas cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang. Namun demikian, bila tidak mencukupi akan meminta bantuan pada kantor pusat. Yang keempat, kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit, menyelenggarakan administrasi kredit sampai kembalinya kredit, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Namun demikian, keputusan kredit harus tunduk pada standar perkreditan yang ditentukan oleh pusat. Yang kelima, kantor cabang dapat mengelola uang tunai dari hasil penghimpunan dana maupun dari pelunasan kredit, serta melakukan transaksi-transaksi pembayaran atas inisiatif kantor cabang. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakan adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah dengan menggunakan rekening antar kantor atau RAK kantor pusat. Rekening ini untuk menampung selisih antara aktiva dengan pasiva pada kantor cabang bank. RAK kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang, namun bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang bank tercermin pada pencatatan transaksi di kantor cabang, yaitu RAK kantor pusat, dan di kantor pusat akan mencatat RAK kantor cabang. Contohnya
yaitu kantor pusat di Jakarta telah mentransfer dana sebesar 500 juta ke kantor cabang Semarang. Bagaimana pencatatannya? Pencatatan di kota cabang Semarang itu mendebit kas sebesar 500 juta dan mendebit RAK kantor pusat sebesar 500 juta. Yang kedua, pencatatan di kantor pusat itu dengan mendebit RAK kantor cabang sebesar 500 juta dan mengkreditkan sebesar 500 juta. Transaksi tersebut menunjukkan investasi kantor pusat pada cabang sebesar 500 juta dan modal kantor cabang sebesar 500 juta. Namun demikian, bila terjadi mutasi aktiva pada kantor cabang, kantor pusat tidak akan mencatatnya. Hal ini sebagai konsekuensi kantor cabang sebagai unit bisnis yang diberi kewenangan untuk mengelola aktiva maupun pasifanya. Contoh, kantor cabang menggunakan dana dari kantor pusat tersebut untuk membeli kendaraan operasional secara tunai sebesar 150 juta. Maka pencatatan transaksi ini hanya terjadi di kantor cabang dengan jurnal debit kendaraan sebesar 150 juta dan mengkreditkan sebesar 150 juta. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan hubungan antar kantor cabang. Pada tanggal 25 Juni 2008, Bank Mandiri Cabang Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta ke Cabang Bandung atas beban nasabah giro Saudara Amir. Transfer tersebut untuk keuntungan nasabah giro Saudara Lukman di Bank Mandiri Bandung. Nah, bagaimana pencatatannya? Untuk jurnalnya, yang pertama, jurnal di Bank Mandiri Semarang. Pada tanggal 25 Juni 2008, debit giro Amir sebesar 100 juta, kredit RAK kantor cabang 100 juta. Yang kedua, jurnal di Bank Mandiri Bandung. Pada tanggal 25 Juni 2008, debit RAK kantor pusat 100 juta, kredit giro Lukman 100 juta. Dan yang ketiga, jurnal di Bank Mandiri kantor pusat Jakarta. Pada tanggal 25 Juni 2008, debit RAK cabang Semarang 100 juta dan kredit RAK cabang Bandung 100 juta. Untuk yang selanjutnya masih dalam kasus yang sama, di mana di sini ditanyakan bagaimana pencatatan jika bank menganut sistem desentralisasi. Jurnalnya adalah di Bank Mandiri Semarang. Jurnalnya pada tanggal 25 Juni 2008, debit giro Amir sebesar 100 juta dan kredit RAK cabang Bandung sebesar 100 juta. Dan jurnal di Bank Mandiri Bandung pada tanggal 25 Juni 2008, debit RAK cabang Semarang 100 juta dan kredit giro Lukman. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Setiap kantor cabang wajib memberikan laporan keuangan pada kantor pusat. Laporan ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Kantor cabang sebagai unit bisnis memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Namun sebagai bagian dari kantor pusat atau unit ekonomi, maka kantor cabang harus tunduk pada kantor pusat, khususnya dalam pencatatan informasi keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjumlahan terhadap transaksi, kemudian dengan dasar jurnal dapat disusun buku besar untuk masing-masing rekening. Buku besar akan memberikan saldo akhir periode tertentu. Dengan saldo-saldo tersebut, bank dapat menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo inilah kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank. Tentu saja masih memperhatikan penyesuaian pada pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi atau pusat dengan memodifikasi pos tertentu. Misalnya pos modal bank. Pos modal bank di laporan keuangan kantor cabang tidak muncul. Yang muncul adalah rekening antar kantor pasifa atau kantor pusat. RAK ini berkedudukan sebagai modal yang berasal dari kantor pusat.